billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya, terutama jamaah wanita nih. Ini subhanallah nih, mungkin ya ada yang udah pernah atau sedang atau bahkan akan merasakan yang namanya haid. Wah, ini kalau haid ini, bicara masalah haid ini sebenarnya pengetahuannya bukan cuma buat wanita, tapi laki-laki juga harus nyangkut nih, paham nih. Nah, mikirin bicara masalah tentang haid nih ya, apalagi buat para suami yang istrinya lagi ngalamin masalah haid. Nggak usah takut, mikirin ini, mikirin itu, aduh jadi nggak bisa sholat, aduh nanti puasanya jadi terganggu dong, nggak full dong, sayang dong Ramadan saya, terus nggak bisa ngelainin suami dong, dan lain-lain. Nah ternyata yang namanya haid ini bisa jadi kabar gembira loh kok bisa, bahkan ya bisa menjadi punya segudang manfaat. Nah kalau misalnya kita mau bahas, kita akan bahas aja sama-sama deh hari ini ya tentang tema yang luar biasa, temanya adalah kabar gembira bagi para wanita yang haid. Nah sekarang kita akan coba masuk satu persatu pembahasan kita pagi hari ini. Yang pertama mungkin dari Ustazah Lulung dulu nih. Karena di antara kita semua yang ada di studio nih, yang di depan ini yang mengalami cuma beliau aja nih. Yang lain yang enggak. Yang namanya perempuan ini pasti ngalamin yang namanya haid, bener gak ya? Betul banget. Pasti nanti ada juga saatnya udah gak haid lagi. Menopause. Kan gitu. Menopause. Kalau usaha sayang. Sudah. Sudah apa? Sudah Sudah menopause. Udah gak haid, udah lewat masanya berarti. Nah tapi ada yang menganggap haid ini ada hal sesuatu yang negatif. Betul. Ada orang yang menganggap haid ini adalah sesuatu yang positif. Nah yang kita mau tanyakan bagaimana dalam pandangan Islam terhadap siklus haid ini bagi para wanita nih yang dialami perempuan. Lalu benarkah bahwa suami dianjurkan untuk menjauhi istri nih pada saat istri pada saat lagi haid? Oh akhirnya kabur dulu kemana? Oh iya gitu. Kemana gitu. Haidnya seminggu baru pulang lagi minggu depan. Oh, enggak gitu juga ya. Gitu Silakan juga. penjelasan ya Tafadhol Ustaz. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Nur Maulana dan semuanya jemaah yang cantik manja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma Badu. Ya semangat amma. Badu. Gitu dong, cantik-cantik manja dan ganteng-ganteng soleh. Ngomongin masalah haid memang hanya wanita yang melaksanakan yang namanya pengalaman haid ini. Karena menurut Imam Syafi'i rahimahullah, haid adalah darah yang mengalir menurut dalam istilah. Menurut dalam lugawinya tadi mengalir dan menurut istilah adalah darah yang keluar dari wanita, dari rahimnya yang terdalam. Dan ini menunjukkan bukan sakit tapi karena dia sehat. Justru kalau nggak keluar adalah jadi sakit. Bagaimanakah hal ini? Kok ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif? Yuk kita kepada Al-Quran ya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid faqul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid, ya kan? Dan ditanyakan kepadamu ya Rasulullah, hai Muhammad, ditanyakan tentang masalah darah haid. Katakanlah darah ini adalah darah kotor, maksudnya apa? Kotoran yang keluar dari rahim kita. Fa'tazilun nisa, jauhi wanita. Apakah dijauhi di sini adalah, udah ya kamu di sana tinggalnya di ruang tamu, papa di sini di dalam kamar, apakah seperti itu? Nah, kata-kata fa'tazilun nisa di sini adalah yaitu jangan kita dekati wanita dalam artian jangan sampai berhubungan intim. Tapi kalau dalam satu rumah nggak apa-apa, dalam satu kamar nggak apa-apa. Yang penting tidak merasakan hubungan-hubungan yang tadi ya, apalagi masalah suami istri. Nah memang di masa jahiliyah dulu nih kalau ada yang misalnya wanitanya itu lagi datang bulan atau haid, itu sampai ada yang namanya dalam, maaf banget saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi ketika seorang istrinya itu ada yang haid, udah tuh disuruh pergi. Tadi yang Kak Fadli bilang disuruh pergi dulu nih, tak kalau udah suci baru kita ketemu dalam satu rumah. Nah ini pada masa jahiliyah. Kelewatan, kayak main ciluk mbak. Kok kayak main ciluk mbak? Jadi pada masa jahiliyah pemirsa. Tapi setelah datangnya Islam ya, dan ini kemudian
berikan yang namanya hukum bahwasanya di sini harus yang namanya sama-sama dalam satu rumah. Sebagaimana dalam kitab Fathul Qorib siklus ini beda-beda. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Kalau lewat dari 14 hari maka namanya adalah darah istihadah. Nah ini yang disebut dengan darah penyakit. Tapi kalau udah 7 sampai 14 hari adalah darah haid, darah segar, darah sebagaimana kita ini kesehatan bagi wanita. Bahkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha dalam satu rumah itu makan bersama, minum bersama, enggak yang udah kamu Aisyah kamu ke sana, aku di sini, enggak. Kita ikuti teladan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, bahwasanya telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Jadi enggak usah yang namanya lebay ya kan, udah kamu sana pergi. Jangan seperti itu nih nanti nih guru kita Ustadz Syam punya istri, jangan sampai kayak begitu sama Ya, istrinya. Mi. Sana. Hus, Kalau nggak lagi haid boleh. gitu ya, Mi, ya. Kalau lagi haid tetap kita jalan bareng, Insya Allah. minum bareng. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Dan mudah-mudahan nih ya, buat yang pada masih haid, Iya, jadikan ini suatu amal ibadah buat kita. benar. Jangan ngomel-ngomel. Iya. Ini yang semangat bukan cuma orangnya, maskernya gue semua semangat. Masker sampai bisa naik ketutupin mata, itu gimana Biasa. ceritanya tadi tuh? Itu aku baru lihat tadi Apa tuh, sejarahnya. kenapa? Ikatannya itu baru dibeli tadi. Jazakallah khairan kasih, terima kasih banyak Bunda atas penjelasannya. Nah sekarang Ustadz Maulana kita mau lanjut Iya. lagi nih. Yang namanya rumah tangga itu ya, udah biasa ada cekcok, ada damai, ada manja-manja dan lain-lain. Macam-macam nih belajar juga di semuanya nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah apalagi calon-calon pengantin baru nih kayak Ustadz Syam nih. Tapi yang banyak yang bahayanya itu katanya ya. Kalau misalnya suami sampai ngejatuhin talak ya. Nah saya juga baru tahu. Ya Allah astagfirullahaladzim. Saya juga baru tahu nih maksudnya ya Allah. Ini kayaknya Ini hari semangat ada apa hari ini ya? Pada semangat semua. kacamata saya pengen embun terus. Bukan. Saya taruh dulu deh. Mungkin karena efeknya Ustaz Sam tinggal 3 hari lagi ya? 3 hari lagi, Iya, Ustaz. 3 hari lagi lah. Saya juga baru tahu nih ya. Ternyata katanya kalau perempuan lagi haid itu nggak boleh diceraiin atau suami itu nggak boleh ngejatuhin talak. Nah berarti kan ada kesempatan nih, ya kan, buat si perempuan ini memperbaiki diri Betul, supaya betul. pada saat selesai haidnya, bisa rukun lagi, rujuk lagi. Nah pertanyaannya, emang benar Ustadz, kalau seandainya wanita itu lagi haid itu dilarang untuk ditalak, terus apa yang sebaiknya dilakukan sama wanita ini supaya bisa kembali harmonis lagi sama suaminya? Mohon izin penjelasannya silakan. Ya izin Ustaz Sam dan Ustaz Lulung. Masya Allah. Ya Allah, ya Robi. Godaannya banyak hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 25 Rajab 1442 Hijriah. Berarti besok malam itu malam 27. Jangan lupa ya, besok malam lakukan minimal 2 rakaat salat sunat. Niatnya salat sunat mutlak di mana kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj diterimanya salat. Nah buat kita semua alhamdulillah hari ini tim Islam itu Indah mengangkat satu mungkin yang dalam hal ini orang mungkin berkata ngapain dibahas. Ternyata banyak manfaatnya. Selain kita bahas hal ini, maaf saya pinjam kata-kata ini, darah haid yang ternyata ada faedahnya, ada manfaatnya, ada kegunaannya. Nah ini ternyata tadi Mas Fadli berkata karena baru apa tadi? Baru tahu. Baru tahu tadi ya. Jadi baru tahu kalau ternyata orang yang lagi halangan, saya pinjam kata-kata ini, lagi halangan dalam hal ini tamu bulanan datang tidak boleh ditalak. Kata-kata tidak boleh harus dicerna dulu. Menjatuhkan talak pada istri yang sedang halangan atau haid hukumnya haram. Haram artinya talak tersebut tidak boleh dilaksanakan. Sehingga Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki menjatuhkan talak yang sedang istrinya, yang sedang dalam keadaan halangan. Tapi
jika terjadi mereka harus cepat rujuk. Tahu nggak kalau orang halangan? Kenapa? Nyebelin. Oh iya. Kok iya. tahu? Saya sih gimana ya? Bukan karena tahu saya pernah mengalami. Tapi pernah merasakan kalau orang halangan, oh lagi bete, lagi capek, lagi sakit. Bahkan anakku, alhamdulillah Naura sudah paham. Dia beritahu adiknya, kamu akan rasakan yang dirasakan oleh kakak ketika halangan. Itu sakit, sebel, gak enak. Jadi kita sebagai orang tua harus sadar bahwa suami, saudara laki-laki, dalam hal ini ayah harus memahami kalau dalam hal ini harus kita pengertian. Maka dalilnya itu bahwa Rasulullah melarang menalak. Karena pada posisi ini, posisi susah untuk dikendalikan. Maka cepat rujuk. Kenapa? Karena pada masa suci, jikalau ingin menceraikan harus suci. Karena begini, cerai itu harus menceraikan dengan cara baik-baik. Jangan menceraikan dalam keadaan marah. Memang ada orang cerai dalam baik-baik ya? Enggak tahu saya. Adalah. Kalau saya lebih baik ibaratnya. Kalau saya meneruskan ini sesuatu yang tidak baik. Nah, Ini kemarin ya Allah sudah habis aja udah habis durasinya. waktunya. Gara-gara tadi kelamaan itu. udah cukup Ustadz. Udah boleh duduk. Ya Allah masih semangat, kasihan banget guru saya. Makasih banyak Ustadz Maulana, jazakallah saya khairan masih kasir mau ilmunya. meneruskan. Nanti kita lanjutkan lagi, masih banyak waktunya. Nah sekarang saya mau ngajak dulu jamaah yang ada di rumah ya. Untuk melihat sebuah video animasi. Rasa sakit yang dirasakan perempuan ketika lagi datang bulan. Ini dia. Tapi kan gini. Cewek kalau lagi PMS, badan rasanya sakit semua. Kepala sakit, perut sakit, dada sakit, pinggang sakit. Dan bawaannya tuh males ngapa-ngapain. Males mandi, males sisiran, males dandan, dan pengennya rebahan. Emosi meningkat 2 kali lipat, mood gampang hancur. Jiwa macannya akan muncul seketika. Oh, terakhirnya serem ya. Keren Jadi ya, keren. perempuan itu kalau lagi haid diibaratkan singa yang sedang mengar. Iya, makanya kita harus pengertian. Iya, benar. Nah sekarang nih ya, Berarti apa tuh? Ustaz Salulung sudah aman. Aman, udah nggak mau meong. Sekarang begitu udah nggak galak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, tayangan barusan ada benernya juga ya. Kadang cewek itu kalau lagi haid tuh bawaannya tuh kayak macan, galak gitu ya, pengen nerekam, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, mood jadi gampang bete. Tapi mungkin nih itu semua karena rasa sakit yang mereka rasakan. Kita ambil positif thinkingnya aja. Nah Ustaz Syam nih pertanyaannya nih. Baik. Benarkah sakit ketika haid ini dapat menghapus segala dosa sekaligus menambah pahala yang dimiliki oleh perempuan tersebut? Mohon izin penjelasannya, silakan. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Dulung, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala jenis sakit yang dialami oleh orang beriman, maka ganjarannya adalah ampunan dosa dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala jenis sakit apapun itu. Jadi kata baginda Nabi SAW, tidaklah satu duri ya tertancap pada kaki seorang yang beriman kecuali Allah balas itu dengan suatu kebaikan. Jadi ada sufi mengatakan bahwa ternyata kenapa orang sakit itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ketika dia mengeluh. Karena ternyata kalimat Allahu, kalau hilang alifnya jadi lillahi, lam ha gitu. Kalau hilang lagi lahu, dia Allah. Kalau tinggal hu dia juga, Allah juga. Kalau orang kalau sakit itu biasanya gitu. Itu kembali kepada Allah juga. Berarti dia mengingat Tuhan ketika dia sedang sakit. Maka bagaimana caranya supaya seorang wanita haid yang sedang mengalami menstruasi mendapatkan pahala atas sakitnya? Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwasanya ketika dia memulai haid maka dia membaca alhamdulillahi ala kulli hal wastaghfirullah
min kulli dzambin ya. Alhamdulillahi ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Jadi kalau dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan siapa yang membaca ini di awal mula dia haid, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, Allah berikan pahala daripada segala macam sakit yang dia alami. Karena namanya penyakit itu kan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan penyakit ya Ustazah ya, tapi malah bukti bahwa Sehat. dia adalah sehat. Dan itu pun diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kan teman-teman di luar sana mungkin yang ketika enggak lagi bisa ibadah, mereka mengeluh, gimana ya pengen baca Al-Kahfi nih hari Jumat, tapi ternyata enggak boleh lagi haid. Ternyata diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas sakitnya, atas PMS-nya. Yang penting dia selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengeluh tanpa alasan, tapi keluhannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluhan, setiap rasa sakit yang diderita, maka itu bernilai pahala dan ampunan dosa. Banyak hadis-hadis lain yang mendukung. Ketika seorang yang namanya menderita demam saja, itu bagaikan dia yang namanya memadamkan apinya neraka. Ketika seseorang mengalami sakit saja, itu bagaikan diampunkan dosanya. Semua hadis-hadis ini mendukung, berarti kalau wanita tiap bulan ada masa pengampunan dosanya, ada masa pengangkatan pahalanya, diangkat derajatnya. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dia mengalami sakit, dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan haidnya yang menjadikannya diampuni dosa, bukan. Tapi cara dia menyikapi haid. Apakah dengan marah-marah, apakah dengan yang namanya kesel mulu sama suami, apakah namanya kesel mulu sama orang tua atau teman-teman, tapi dia mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan, wastaghfirullah min kulli dzambin, dan mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih Siap, banyak Mas Ustazah Fadli. atas penjelasannya. Nah sekarang nih saya mau tanya sama Ustazah Lulung. Ustazah, Yeah. katanya perempuan itu kalau lagi datang bulan itu katanya atau haid itu jadi mulia. Itu gimana tuh? Makanya tuh Astagfirullahaladzim, yang ya. namanya perempuan itu kalau jadi mulia. Hah. Nah kalau yang namanya mulia tuh bagaimana? Pengen Gimana? tahu? Mau. Tetap aja di Islam itu indah ya. Jangan kemana-mana. Karena apa? Entar aneh jelasin aja. Mendingan. Biasa aja, nggak usah Ustazah ngegas lagi juga ya halangan. kan? Iya. Apakah mungkin lagi halang? Udah nggak ada halangan, udah 2 tahun lewat katanya. Iya. Ya udah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ngapain disebutin 2 tahun?